terima kasih Romo. Namaskara Bante, saya mohon izin untuk membeberkan tema. Baik, silakan. Mo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang saya muliakan Bante Adi Kusalo, Ibu Bapak dan saudara-saudara semua yang selalu setia mengikuti diskusi Dhamma tiap hari Senin dan barang tentu tolong itu yang ini di mute mana yang ya setelah selesai puasa tentu kegiatan Dhamma di sana ini tidak dilakukan setiap malam seperti biasanya, tapi kemudian dilakukan untuk beberapa malam setiap minggunya. Dan bulan ini saya kebagian 3 kali rasanya. Ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin membahas tentang Pukalappasada Sutta. Sutta ini terdapat dalam Anguttara Nikaya, tepatnya di Pancaka Nipata atau kelompok 5. Dalam urutan secara tradisional itu berada di urutan ke-5, atau kalau kita melihat secara standar internasional itu berada di volume 3 halaman 270. Ya. Jadi sutta ini mungkin tidak pernah Ibu Bapak dan saudara semuanya dengarkan, tidak pernah Ibu Bapak dan saudara semuanya ketahui, bahkan kalau kita cari di internet pun tidak ketemu, gitu ya. Karena tidak semua sutta itu kemudian ada di internet. Sebenarnya kalau kita mengacu pada terjemahan-terjemahan Anguttara Nikaya yang sudah ada dalam bahasa Indonesia sih semuanya sudah, cuman saja itu dalam bentuk PDF. Nah, karena dalam bentuk PDF ya kadang-kadang namanya itu tidak muncul, ya. Nama suttanya itu tidak muncul. Nah, sebenarnya sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu, dan tentu di sini tidak ada penjelasan di mana sutta ini dibabarkan atau karena adanya fenomena apa. Secara sutta tidak ada, ya. Saya tidak membaca kitab komentarnya dan saya hanya membaca suttanya saja, saya tidak membaca kitab komentarnya. Dan kitab komentarnya juga cuma 2 kalimat saja. Jadi di sini hanya memberikan penjelasan tentang sedikit sekali, ya, cuma 2 kalimat saja, cuma 3 kalimat isinya kitab komentarnya. Jadi itu pun tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga sutta ini kemudian dibabarkan oleh Sang Buddha. Ya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan isinya, ya itu bisa dipahami, ya, bisa dipahami karena di setiap zaman, ya, pasti ada orang yang mengidolakan seseorang, terutama orang-orang yang dianggap sebagai public figure, itu yang utama. Ya, orang-orang yang kita anggap sebagai public figure itu kemudian akan kita idolakan. Orang-orang yang kita anggap hebat, orang-orang yang kita anggap luar biasa, itu kemudian
seringkali kita jadikan sebagai public figure, kita jadikan sebagai idola, kita jadikan sebagai panutan. Gitu. Nah, kalau dalam masyarakat umum ya seperti mengidolakan artis misalnya. Kalau sekarang yang lagi tenar, lagi populer itu artis Korea. Ya, artis-artis Korea yang jadi idola. Kalau di zaman saya dulu yang banyak dijadikan idola ya artis-artis India. Di zaman saya, kalau sekarang sudah berubah lagi, bergeser lagi, sudah ke Korea. Nggak tahu, mungkin nanti selanjutnya, ya di masa-masa selanjutnya mungkin akan berbeda lagi. Mungkin nanti artis dari Tiongkok lah, mungkin nanti dari mana lah, bisa saja. Kemudian akan menjadi idola kita. Itu yang akan diidolakan secara umum. Karena kan yang namanya artis-artis begitu juga tergantung dari popularitas mereka, seberapa banyak mereka dipublikasi. Gitu. Jadi semakin banyak mereka itu dipublikasi, semakin banyak pula kesempatan seseorang itu untuk diidolakan. Itu. Nah, semakin sedikit seseorang dipublikasikan, ya, semakin sedikit kesempatan dia untuk diidolakan oleh orang lain. Saya masih ingat sebuah cerita di dalam di Sri Lanka. Suatu ketika ada seorang biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Kemudian biku ini terkenal di mana-mana. Begitu tenar, karena ketenarannya begitu, raja pun sampai mendengar. Ya, raja pun sampai mendengar. Nah, suatu hari sang raja ini mendatangi biku itu dengan segenap kemewahan dan kemeriahan. Dan kalau di Sri Lanka, biasanya kalau para raja itu datang begitu ya dengan tabuhan gendang. Gitu. Bahkan kalau kami diundang untuk makan siang ke rumah umat begitu ya, itu pasti tabuhan gendangnya itu ada. Itu kita jalan itu ya di depan kita itu ada penabuh gendangnya. Itu. Nah, sama raja ini datang ke wihara karena dengar ada biku yang mencapai arahat di situ. Wah, dia datang dengan segala kemewahan dan kemegahan. Ya ini idola mulai muncul, apa namanya, sosok untuk mengidolakan itu muncul. Itu. Keinginan, hasrat untuk mengidolakan itu mulai muncul dalam diri sang raja. Dan begitu suara keramaian itu terdengar oleh biku yang sudah menjadi arahat tadi, dia tanya, siapa itu yang datang kok ramai sekali begitu? Dan ada yang menjawab bahwa yang datang itu adalah raja. Nah, kemudian bikunya ini, ya, bikunya ini begitu rajanya datang itu ya main-main seperti anak-anak. Itu bermain-main seperti anak-anak. Rajanya apa? Rajanya yang dari istana tadi penuh harapan melihat sosok biku yang luar biasa, sosok biku yang hebat, sosok biku yang arahat begitu, ya akhirnya kecewa setengah mati. Dia tidak percaya bahwa biku itu adalah arahat. Karena apa? Dia bermain seperti anak-anak begitu. Bikunya ini main-main. Ya. Jadi cerita ini juga bisa dikaitkan dengan suta ini sebenarnya. Ya. Bisa dikaitkan dengan ini, tapi nanti di akhir cerita ya, karena bikunya rajanya itu kecewa sekali, akhirnya dia pulang. Ya, setelah pamitan dengan bikunya dia pulang, dan tidak percaya bahwa biku tersebut adalah seorang arahat. Namun di akhir hidupnya, biku ini kemudian menunjukkan kesaktiannya di hadapan raja, dan sang raja kemudian minta maaf kepada biku tersebut. Karena dia telah berpikir yang tidak baik terhadap biku tersebut. Ya. Nah, kalau dalam sutta ini, ya,
Sang Buddha mengatakan bahwa ada 5 bahaya yang bakal dihadapi, 5 masalah yang bakal dihadapi ketika kita itu mengidolakan seseorang, terutama seorang biku di sini. Ya. Tapi kalau ini juga di tengah-tengah masyarakat bisa diberlakukan juga. Seringkali kan kita mengidolakan si A, si B, orang-orang yang kita anggap tenar, orang-orang yang kita anggap hebat, orang-orang yang kita anggap luar biasa, kita idolakan. Tapi yang namanya manusia, ya, mereka bisa melakukan kesalahan. Ketika mereka bisa melakukan kesalahan, ya kalau biku masih bisa melakukan kesalahan, mau tidak mau, hukuman itu bisa saja diberikan kepada biku tersebut. Ketika kita itu mengidolakan seseorang, apa yang kita lihat adalah kesempurnaannya. Apa yang kita lihat itu adalah sisi baiknya. Begitu ada cacatnya sedikit, wah, kecewa luar biasa. Kita kecewa luar biasa. Nah, ini juga akan terjadi kepada seorang biku yang melakukan kesalahan. Yang awalnya itu kita idolakan, yang awalnya itu kita pandang luar biasa, yang awalnya itu kita lihat sebagai sosok yang mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Tapi begitu dia melakukan kesalahan, wah, hancur semuanya. Kita tidak lagi yakin, tidak lagi memiliki keyakinan pada biku tersebut. Wah, ternyata kamu itu cuma gitu aja toh. Gitu jadinya. Gitu. Prinsip kita kemudian akan seperti itu. Karena kita menaruh keyakinan kita. Kita menaruh keyakinan pada orang yang kita harapkan memiliki kesempurnaan. Nah, oleh karena itu ya, seperti artis-artis Korea itu. Begitu mereka itu diidolakan, tekanan batin mereka itu sangat luar biasa. Di tengah-tengah masyarakat mereka diharapkan untuk memiliki perilaku yang sempurna. Di tengah-tengah masyarakat mereka diharapkan untuk memiliki perilaku yang begitu hebat. Nah, ini kemudian menimbulkan tekanan yang sangat hebat bagi mereka. Tidak mengherankan kalau kemudian banyak artis-artis Korea itu yang bunuh diri. Karena apa? Tekanan dari masyarakat, tuntutan dari masyarakat. Begitu seseorang itu sudah menjadi public figure, itu sangat luar biasa sekali. Mereka mengertinya kamu adalah sosok yang sempurna. Masyarakat akan melihatnya seperti itu. Kamu tidak boleh cacat sama sedikit pun. Kamu harus murni sepenuhnya. Nah, inilah yang kemudian banyak membuat artis-artis Korea itu yang bunuh diri, salah satu alasannya. Ya. Nah, makanya suatu ketika salah seorang sahabat saya itu mengharapkan saya untuk menjadi public figure. Waktu itu saya lupa tahun berapa, waktu itu saya masih di Sri Lanka dan dia adalah salah seorang sahabat baik saya yang berasal dari Eropa. Saya bilang, saya tidak mau jadi public figure, saya ingin jadi orang yang bebas. Karena menjadi orang yang bebas itu lebih nyaman daripada menjadi seorang public figure. Karena seorang public figure itu dituntut harus beginilah, dituntut harus begitulah. Oleh karena itu ya, saya lebih senang untuk menjadi orang yang bebas daripada menjadi seorang public figure. Karena ketika saya menjadi orang bebas ya, saya mau kemana saja tanpa beban. Gitu. Saya mau kemana saja, saya lakukan dengan kebebasan. Termasuk seperti ceramah-ceramah begini, saya begitu dikasih tugas untuk bicara, untuk ceramah, ya saya ceramah. Masalah orang nanti mau mendengarkan atau tidak, mau mempraktekkan atau tidak, itu hak dan urusan mereka. Saya tidak ada kekhawatiran sedikit pun nanti yang dengerin sedikit, nanti yang orang tidak praktekkan bagaimana, ya itu hak dan urusan mereka. Saya diberi tugas untuk bicara, saya bicara. Simpel itu bagi saya. Masalah orang mau dengarkan, mau praktekkan atau tidak, ya itu urusan masing-masing, urusan setiap individu. Gitu, ya.
Makanya dimanapun saya ceramah, ya saya ceramah tanpa beban. Saya ceramah dengan santai, saya ceramah tanpa ada keinginan untuk didengarkan atau tanpa ada keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, tidak ada. Saya hanya melakukan tugas saya, ya sudah, begitu tugas saya lakukan, ya sudah. Gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa ceramah saya itu terlalu berat, ceramah saya itu terlalu sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami, begitu ya. Banyak yang komplain seperti itu. Bahkan dalam 1-2 minggu ini 2 komplain datang. Katanya itu yang undang saya itu bilang, nanti ceramahnya jangan berat-berat ya. Padahal setiap kali saya ceramah tidak pernah berat. Setiap kali saya ceramah, semua itu saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana. Dalam bahasa yang umum, bahasa yang lumrah, dan sangat jarang saya itu mengutip bahasa Pali. Sangat-sangat jarang. Itu. Kalaupun saya membahas sutta begini, ya saya bahas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Saya bahas dalam konteks bahasa sehari-hari. Saya bahas terutama untuk kepentingan praktek. Nah, karena ini adalah untuk kepentingan praktek, seringkali sulit untuk dimengerti oleh orang-orang yang tidak praktek. Kalau yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang praktek, mereka akan tahu secara pasti apa yang saya sampaikan itu sangat sederhana. Apa yang saya sampaikan itu sangat simpel. Bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang wow luar biasa juga. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu adalah yang memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sesuatu yang di luar konteks pengalaman kehidupan manusia. Apa yang saya sampaikan itu adalah nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Sesulit apapun sutanya, itu termasuk minggu-minggu ini kita sedang bahas Brahmajala Sutta. Brahmajala Sutta itu kan termasuk salah satu sutta yang sulit. Ya itu tetap saya bahas dalam konteks bahasa sederhana, bahasa praktek. Itu, ya. Nah, oleh karena itulah saya tidak terbebani dalam ceramah karena saya tidak memposisikan diri saya sebagai seorang public figure. Saya tidak memposisikan diri saya agar nanti ada orang yang mengidolakan saya. Agar nanti ada orang yang memuji saya. Mau dipuji kah, mau dicela, itu hak dan urusan setiap pendengar. Gitu, ya. Dan saya berikan kebebasan sepenuhnya, tanpa batas, kepada semua orang untuk memberikan penilaian sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, ketika kita mengidolakan seorang biku, bahaya yang pertama itu adalah ketika bikunya itu diberikan hukuman, ya, karena telah melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Dan yang namanya hukuman di sangga itu ada beberapa macam. Jadi jangan dikira bahwa para biku itu tidak dihukum kalau melakukan kesalahan. Para biku sekalipun kalau memang mereka melakukan kesalahan, ya ada beberapa jenis hukuman. Ya. Jadi di dalam sangga itu pun ada hukum, ada aturan yang kemudian bisa juga membuat seorang biku itu kemudian menerima hukum. Hukuman yang paling berat itu adalah Brahmadanda. Ya, itu hukuman yang paling berat. Termasuk hukuman Brahmadanda itu termasuk hukuman paling berat, yaitu hukuman kepada seorang biku yang intinya itu begini. Dia boleh bicara kepada siapapun, tetapi tidak satu pun biku atau samanera yang boleh merespon. Artinya dicuekin. Itu. Dicuekin. Ini salah satu bentuk hukuman sosial. Ya, jadi hukuman dalam sangga itu umumnya adalah hukuman yang bisa menyadarkan orang itu. Yang menerima Brahmadanda ini adalah biku
Atau kalau seperti parajika itu sih sudah bukan hukuman lagi, itu sudah otomatis. Atau kalau melakukan sangga disesa misalnya, ya ada hukuman-hukuman yang harus diterima oleh para biku. Misalnya bikunya itu di hak-haknya dilepaskan. Ya, sekalipun dia adalah biku yang paling senior, semua hak-haknya itu dilepaskan selama dia menjalani hukuman. Dan dia harus mengakui kepada setiap biku yang datang. Biku-biku baru yang datang ya harus mengakui, berani mengakui, saya sedang menjalani hukuman. Itu ada aturannya. Ya. Jadi kalau dulu saya selama tinggal di hutan itu ya sering kali sekali waktu menyaksikan biku-biku yang menjalani hukuman seperti itu. Dan itu hal yang umum, hal yang lumrah terjadi di kalangan para biku. Biku hutan di Sri Lanka yang tergabung dalam kelompok kami, kelompok itu Yoga Asrama Sang Setawa itu dulunya ada sekitar 1.200-an biku. Yaitu hampir setiap tahun, setiap waktu pasti ada biku yang melakukan kesalahan. Gitu, ya. Setiap tahun itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Itu nanti mereka akan menjalani hukuman entah di wihara inilah, di wihara itu, mereka akan menjalani hukuman begitu. Ya. Jadi ketika dia menjalani hukuman, kalau itu seperti sangga disesa begitu, ya kemudian seluruh hak-haknya itu dirampas, gampang ngomongnya. Misalnya senioritas. Sekalipun yang melakukan kesalahan ini adalah biku paling senior, dia harus duduk di bawahnya biku yang paling junior. Misalnya ada satu biku yang paling senior misalnya katakanlah 20 tahun. Biku yang paling junior itu misalnya 1 tahun. Ya nanti kalau dia sedang dihukum, dia harus duduk di bawahnya, di sampingnya biku yang 1 tahun tadi. Dianggap lebih junior daripada biku yang paling junior tadi. Itu salah satu cara untuk menghukum. Jadi hukuman yang berlaku dalam sangga itu adalah umumnya hukuman psikologis, bukan hukuman fisik. Karena yang menjadi tujuan agama Buddha itu adalah pembebasan batin. Nah, oleh karena itu, hukuman psikologis itu dibutuhkan dengan tujuan dan harapan bisa menyadarkan orang itu. Itu. Nah, oleh karena itu ya di zaman Sang Buddha ya banyak biku-biku yang dihukum. Ya. Di zaman sekarang ya di sangga kita ya sesekali waktu ada. Kemudian di Sri Lanka ya seringkali saya saksikan juga. Nah, ketika bikunya dihukum ya kadang-kadang kita karena dia melakukan kesalahan kita menjadi kecewa. Nah, selain hukuman itu ada 2 tadi disuspend. Suspend itu artinya ditangguhkan ya. Jadi dia ditangguhkan, saya tidak begitu paham ini istilahnya, tapi dia ditangguhkan, kemudian yang kedua diberikan hukuman, seluruh hak-haknya itu dirampas. Jadi dia gampang ngomongnya yang pertama itu sih sebenarnya dikucilkan, yang kedua itu seluruh hak-haknya itu dirampas. Kemudian yang ketiga, bahaya yang ketiga, itu bisa saja ya dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau dia meninggalkan tempat, akhirnya apa? Ya dia akan sulit untuk dilihat, untuk disaksikan. Nah, ini kasusnya sama seperti Wakali. Ketika Wakali begitu mengidolakan Sang Buddha siang dan malam, dia tidak bisa melepaskan ya dirinya dari Sang Buddha. Dia selalu senang, selalu merasa nyaman untuk membayangkan, mengimajinasikan, bahkan kalau bisa melihat Sang Buddha secara langsung. Oleh karena itu, ketika Sang Buddha mengatakan kepada dia untuk pergi meninggalkan Sang Buddha dan kemudian mengatakan bahwa apalah artinya tubuh ini yang kau pandang itu. Dan siapapun
yang bisa melihat Dhamma, ya dia akan melihat saya. Siapa yang melihat saya, melihat Dhamma. Yang udah katakan begitu. Nah, itu yang kemudian membuat Wakali itu depresi berat. Ya. Gampang ngomongnya, dia itu ditolak. Ya. Ditegur secara keras. Dan orang-orang yang mengidolakan begini, biasanya itu harus diperlakukan secara spesial. Kalau tidak diperlakukan secara spesial, ini yang sering kali saya temuin. Begitu ada umat yang mengidolakan sosok biku tertentu, begitu ya. Begitu biku ini tidak memperlakukan dia secara spesial, wah langsung apa? Kecewa. Kecewa, sakit hati, merasa sudah mengabaikan, dicuekin, begitu. Ini terjadi hampir di mana-mana begitu. Itu, ya. Jadi ketika Wakali sebagai seorang biku itu ditegur oleh Sang Buddha, sakit hati dia. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya menjadi alasan bagi Wakali untuk melakukan bunuh diri. Gitu. Karena dia kecewa sekali. Begitu dia mengidolakan Sang Buddha, tetapi Sang Buddha mengatakan, apalah artinya tubuh ini? Itu. Lebih baik kau lihat Dhamma, karena siapapun yang melihat Dhamma, dia pasti akan melihat saya. Nah, Sang Buddha menyampaikan mungkin dalam bahasa yang sederhana, tapi itu sangat melukai. Ya, itu sangat melukai dia, itu sangat membuat dirinya itu menjadi tidak nyaman, depresi, putus asa. Ya. Jadi ini banyak terjadi. Ketika kita sudah mengidolakan seseorang, ya kita maunya selalu bisa melihat, selalu bisa bertemu, selalu bisa bercakap-cakap, selalu diperlakukan dengan baik, selalu diperlakukan dengan ramah dan sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki harapan ini dan itu kan belum tentu setiap harapan kita itu akan tercapai. Belum tentu kemudian setiap keinginan kita itu bisa terpenuhi. Karena kita punya keinginan ini belum tentu orang yang kita idolakan itu juga bisa bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Mereka juga punya hak untuk menjalani hidup mereka. Mereka juga punya cara hidup mereka sendiri yang belum tentu sesuai dan selaras dengan tuntutan kita. Belum tentu sesuai dan selaras dengan harapan kita. Oleh karena itu, inilah yang seringkali menjadi masalah tersendiri. Gitu, ya. Nah, oleh karena itulah, Bapak dan Saudara semuanya, ketika mengidolakan seseorang, ya bisa saja orang itu pindah, pergi dari tempat tinggal kita. Kalau seperti sekarang ya, misalnya kita mengidolakan bintang sepak bola misalnya. Di klub ini, di klub A. Tapi nanti begitu yang namanya pemain sepak bola kan kadang-kadang seringkali terjadi transfer pemain. Begitu ditransfer ke katakanlah ke musuhnya. Wah, kita pun kecewa. Marah. Sakit hati, tidak terima. Padahal mereka juga punya hak untuk menjalani hidup mereka. Sama dulu di Indonesia, bukan dulu, baru ini saja kan. Banyak orang yang mengidolakan Ahok misalnya. Wah, Ahok dilihat sebagai sosok yang sempurna, sebagai sosok politikus yang hebat. Tapi begitu dia melakukan kesalahan, tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, ya banyak yang kemudian kecewa. Ya.
Misalnya salah satunya dia bercerai. Wah, ya itu yang kemudian membuat banyak orang itu tidak suka. Membuat banyak orang kemudian kehilangan kepercayaan pada dia. Gitu. Ya. Jadi ini juga bisa dikatakan berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu berpindah dari satu profesi ke profesi yang lainnya. Itu bisa membuat orang kemudian kehilangan kepercayaan, kehilangan trust, kehilangan rasa percaya tadi, keyakinan tadi. Ya. Kemudian yang keempat, bahaya yang keempat itu adalah ketika biku yang diidolakan itu lepas jubah. Ya. Ketika seorang biku itu masih belum mapan, ketika seorang biku itu masih belum kokoh, ketika seorang biku itu masih latihannya belum maju, ya bisa saja dia lepas jubah. Itu saya masih ingat salah satu cerita. Ya. Ada seorang biku yang tenar, hebat. Ya. Dia tenar, dia hebat, idolanya itu banyak sekali. Begitu suatu hari dia lepas jubah. Wah, yang mengidolakan ini datang ke wihara nangis-nangis. Nangis-nangis. Dan ya karena mereka ini begitu antusias, begitu mengidolakan, ya kecewa berat juga. Itu kecewa berat ketika biku yang mereka idolakan itu kemudian lepas jubah. Itu. Padahal ya setiap biku ya bisa saja punya berbagai macam alasan untuk lepas jubah. Misalnya dia merasa tidak puas dengan kehidupan kebikuan, atau mungkin dia punya alasan untuk misalnya merawat orang tua, atau melakukan pekerjaan yang lainnya yang memang tidak bisa dia lakukan ketika dia menjadi seorang biku. Gitu. Ya. Jadi ada itu kasusnya di Indonesia, nangis-nangis umatnya. Ya. Jadi ini banyak terjadi. Nah, oleh karena itu, ini bahaya yang keempat. Kemudian bahaya yang kelima, itu ketika bikunya meninggal dunia. Ini juga akan mengakibatkan masalah bagi kita ketika bikunya itu meninggal dunia. Jadi ada 5 bahaya yang akan kita dapatkan ketika bikunya itu di suspend atau bikunya itu ditangguhkan, kemudian bikunya sedang diberi hukuman, kemudian yang ketiga itu berpindah tempat, keempat itu lepas jubah, dan kelima itu meninggal. Nah, apa yang bisa kita petik, ya, kita pelajari dari sutta ini sebenarnya adalah satu, kita itu diharapkan oleh Sang Buddha untuk melihat manusia lainnya, sehebat apapun manusia itu, sebagai sosok manusia yang normal, manusia yang biasa, manusia yang memang pada umumnya seperti itu. Kita bolehlah meneladani seseorang, tetapi kemudian tidak terjebak untuk mengidolakan sosok tersebut habis-habisan. Sehingga kita tidak akan merasa kecewa, patah hati di saat biku tersebut melakukan kesalahan, di saat biku tersebut tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini yang pertama, ya. Jadi saya itu selalu berusaha melihat siapapun mereka bukan sebagai manusia yang baik, tapi juga bukan sebagai manusia yang jelek. Saya melihat setiap manusia
itu sebagai manusia apa adanya. Ya ada waktunya baik, ada waktunya buruk. Siapa saja itu. Entah itu biku, entah itu perumah tangga, laki-laki ataupun perempuan, saya lihat dengan cara yang sama. Bahwa mereka adalah manusia yang punya kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu ya ada waktunya dia menjadi sosok yang baik sekali, yang bisa diteladani oleh semua orang. Juga ada waktunya menjadi sosok yang buruk, sosok yang jelek, karena mungkin kondisi yang membuat dia seperti itu. Yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi dia juga. Itu, ya. Jadi ini yang saya lakukan sehingga apapun yang dilakukan orang nantinya tidak membuat saya kecewa. Karena saya melihat manusia itu dari sisi baik maupun sisi buruknya. Tidak serta-merta hanya melihat sisi baiknya saja. Tidak serta-merta kemudian saya lihat kelebihannya saja. Tapi saya lihat manusia seutuhnya sebagai manusia. Kalau saya begitu ya saya aman. Santai, tenang, tidak ada beban. Apapun yang dilakukan oleh sosok tersebut. Gitu. Ya. Yang sering kali saya sebut, yang sering kali saya idolakan, itu adalah guru saya, Bhante Dhammajiva. Ya, saya melihat beliau tetap juga sebagai sosok yang unggul, sosok yang luar biasa. Tetapi ya, tetap juga saya lihat sebagai manusia yang normal. Ya. Biasanya kalau beliau itu datang dari luar negeri gitu, ya beliaunya biasanya bawaannya apa? Buku atau alat-alat tukang ke hutan sana, di hutan. Dan itu seringkali banyak membuat biku-biku tertentu itu tidak suka kepada beliau. Karena koleksi alat-alat tukangnya itu banyak, macam-macam. Gitu. Dan yang namanya di hutan, ya, namanya di hutan, di sana juga pekerjaan, banyak pekerjaan itu ya kadang-kadang dilakukan oleh para biku, dilakukan oleh umat juga. Gitu. Ya itu juga membutuhkan alat-alat tertentu. Begitu. Ya, kalau beliaunya pas sedang keluar, melakukan perjalanan ke luar negeri, begitu ya. Kadang-kadang juga ya, mungkin ditanya oleh umat, beliaunya butuh apa. Gitu. Ya itu kemudian pas pulang itu beliaunya bawa buku, meskipun bukunya itu nggak dibaca kadang-kadang. Bukunya nggak dibaca, yang saya yang disuruh nyusun biasanya kalau pas lagi bawa buku itu ya saya yang disuruh nyusun, saya yang disuruh ini menata di perpustakaan begitu. Ya belum tentu beliau baca. Yang penting beli dulu, mana yang beliau suka baca, apa namanya beliau anggap baik dibeli, nanti dikoleksi di perpustakaan begitu. Ya itu banyak yang kemudian membuat orang tidak suka. Tapi bagi saya ya saya melihat beliau sebagai sosok yang wajar, sosok yang normal. Ya manusia pada umumnya. Itu. Sekalipun bagi saya beliau adalah sosok yang jauh lebih hebat daripada profesor maupun guru-guru besar yang saya miliki. Ya. Sebagai biku hutan, kemampuan beliau dalam membabarkan dhamma itu sangat luar biasa. Mengetahui ini itu sangat luar biasa, prakteknya sangat luar biasa. Pemahamannya itu adalah pemahaman berdasarkan praktek, bukan pemahaman teoritis. Kalau para profesor guru besar yang saya miliki umumnya itu adalah pemahaman teoritis. Beliau mengerti teorinya, tetapi juga mengerti bagaimana mempraktekannya. Itu kehebatannya beliau. Oleh karena itu ya, saya tidak pernah melihat satu profesor maupun guru besar yang kemampuannya itu melampaui Bhante Dhammajiva. Itu. Ya, sangat luar biasa orangnya. Nah, sekalipun saya mengidolakan tetapi tetap menempatkan beliau sebagai manusia yang normal, manusia yang biasa, manusia yang pada umumnya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, itu sebenarnya kita diharapkan untuk bisa berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Kita diharapkan
untuk bisa mandiri. Artinya, ketika kita mengidolakan seseorang, sebenarnya kan kita itu memandang diri kita ini sebagai sosok yang rendah. Ya, sebagai sosok yang seringkali tidak layak. Hina. Sosok yang tidak mulia. Oleh karena itu, begitu ada seseorang yang kita anggap luar biasa, kita anggap hebat, kita anggap memiliki kemampuan yang lebih daripada kita, kemudian kita puja. Itu sebenarnya di satu sisi ya penting, perlu, tetapi juga kemudian kita harus ingat bahwa kita pun harus mampu berdiri, kita pun harus mampu berpijak di atas kedua kaki kita sendiri. Ini jauh lebih penting. Ya. Mengidolakan seseorang itu perlu. Tetapi jauh lebih penting ketika kita memiliki keyakinan pada diri kita sendiri. Jauh lebih penting ketika kita mampu berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Itu jauh lebih penting daripada mengidolakan orang. Mengidolakan diri sendiri itu jauh lebih penting. Karena apa? Ketika kita mampu berdiri di atas kedua kaki kita sendiri, kita tidak akan khawatir. Sekalipun seluruh dunia ini, penduduknya itu tidak mendukung kita, meremehkan kita, merendahkan kita, menghina kita. Tidak akan ada kekhawatiran. Ya. Tetapi ketika kita tidak mampu berdiri di atas kedua kaki kita sendiri, baru saja kemudian kita itu disentuh sedikit. Baru saja kemudian kita itu disinggung sedikit. Kita sudah kelabakan. Kita sudah kemudian tidak bisa duduk dengan tenang. Nah, tapi kalau kita memiliki keyakinan pada diri kita sendiri, mampu berdiri di atas kedua kaki kita sendiri, kita itu seperti orang yang tangannya tidak terluka, bisa pegang racun apapun, tidak khawatir. Tapi kalau tangan kita itu terluka, ya, kita harus sangat hati-hati pegang racun. Karena nanti begitu racun itu masuk ke luka kita, mengenai luka kita, wah, mati. Bisa mengakibatkan kematian. Bisa mengakibatkan masalah yang serius. Tapi kalau kita tangannya itu tidak terluka, ya santai-santai saja, pegang racun apapun tidak ada masalah. Itu salah satu perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada. Ya, mereka yang tangannya tidak terluka bisa memegang racun apa saja, sementara mereka yang tangannya terluka tidak akan dengan mudah bisa memegang racun apapun. Jadi ketika kita memiliki keyakinan pada diri kita sendiri, kita akan mampu. Tidak goyah. Inilah yang dimaksudkan dalam Manggala Sutta. Bahwa Putasa lokadamehi citang yasana kampati. Sekalipun tersentuh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, citang yasana kampati. Batinnya tidak tergoyahkan. Ini hanya bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki keyakinan pada diri sendiri. Tidak akan mungkin terjadi pada orang-orang yang mengidolakan seseorang. Yang keyakinannya itu hanya berdasarkan idola terhadap seseorang. Karena orang-orang yang masih mengidolakan seseorang, keyakinannya itu hanya berdasarkan idola kepada seseorang. Itu sangat rapuh. Sama lah seperti anak-anak yang berjalan masih tergantung pada tangan orang tuanya untuk dijadikan sandaran, untuk dijadikan pegangan. Begitu orang tuanya lepaskan tangan,
Ya, nah ini kemudian kelapaan, jatuh. Inilah yang kemudian akan terjadi ketika kita itu tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri. Ya. Nah, ketika kita memiliki keyakinan pada diri sendiri, kita aman. Ya. Sekalipun seluruh manusia yang ada di dunia ini, seluruh penghuni dunia ini, itu menentang dia. Tidak sepakat dengan dia. Merendahkan dia, menghina dia. Ya dia santai-santai saja. So what? Karena mereka menghina, merendahkan, memuji, itu kan sesuai dengan standar mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mereka butuhnya untuk menghina, ya kemudian menghina. Mereka butuhnya memuji, ya kemudian memuji. Itulah yang akan terjadi. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya, mengidolakan seseorang berarti kita juga harus tergantung pada orang itu. Mengidolakan seseorang berarti kita sulit untuk menjadi independen. Mengidolakan seseorang berarti kita tidak mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, yang terbaik sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mandiri, bisa bebas. Itu yang dibutuhkan. Ya. Nah, salah satu manfaat mempraktikkan Dhamma itu adalah kebebasan dari ketergantungan terhadap sosok atau figur yang diidolakan. Kita akan terbebas dari sana karena kita mau tidak mau, kalau memang Dhamma itu dipraktikkan ya, pasti akan memiliki keyakinan pada diri sendiri. Itu sudah pasti. Tidak mungkin kemudian kita selamanya akan terus bergantung pada sosok yang kita idolakan. Itu. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha melihat semua ini ada bahayanya. Mengidolakan seseorang itu ada bahayanya. Kita selalu tergantung, batin kita itu akan selalu menjadi lemah. Ketika kita mengidolakan orang terus. Apalagi idolanya ini idolanya itu sangat sangat membabi buta. Ya. Kalau kita mengidolakan seseorang secara membabi buta, nanti begitu ada orang yang membicarakan kejelekan orang yang kita idolakan, wah marah kita, tidak suka kita, akhirnya ribut. Ya. Dan sekarang ini kan di agama sebelah, karena idolanya itu merasa dihina, ya, karena idolanya itu merasa sedang dihina, begitu ya akhirnya apa? Mereka marah. Dan ketika kemarahan itu memuncak, mau tidak mau, ya mereka membunuh, menghancurkan, memusnahkan. Gitu. Itu karena apa? Karena orang yang mereka idolakan itu dihina, direndahkan, tidak disanjung, tidak dipuji. Gitu. Nah inilah bahayanya. Oleh karena itu ya, ketika kita sudah mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan baik, kita akan memiliki sabda. Sabda di level awal itu memang bersifat mengidolakan, termasuk Sang Buddha. Kita anggap Sang Buddha itu sebagai sosok yang luar biasa. Tapi dengan berjalannya praktek, apalagi ketika seseorang itu sudah menjadi arahat, ya dia dikatakan sebagai orang yang tidak lagi memiliki sabda, asado akatanyu. Akan terbebaskan dari pengidolaan itu. Bukan berarti kita tidak menghormati, tetap menghormati sosok Sang Buddha, tetap menghormati sosok seorang guru, tetapi tidak lagi terjebak dalam fanatisme yang sempit.
Ya. Jadi di level awal tetap kita membutuhkan orang-orang yang bisa kita yakini mampu memberikan bimbingan dan arahan. Sekalipun seringkali saya perhatikan, tepat ketika sebelum pencapaian Sotapanna ini terjadi, itu semuanya sudah ketergantungan pada orang itu sudah mulai dilepaskan. Sudah mulai dilepaskan. Itu. Makanya sadar itu memuncak di level Sotapanna. Dan itu apa? Sadadis itu maksudnya adalah keyakinan pada diri sendiri. Punya rasa percaya diri yang begitu kokoh, begitu kuat terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Dia sudah melihat sendiri. Tidak perlu diberitahu oleh orang lain. Sama persis seperti orang yang kenyang makan, dia tidak butuh dokter, tidak butuh siapapun untuk mengatakan, kamu itu sudah kenyang makan, loh. Tidak perlu. Dia tahu secara pasti bahwa dia sudah kenyang. Dia tahu secara pasti bahwa perutnya itu sudah penuh. Sama seperti itu. Gitu, ya. Nah, ini kemudian nanti secara lambat laun akan luntur hingga pada akhirnya di level A, tingkat kesucian arahat itu, sabda itu hilang secara total. Makanya mereka disebut asadu akatani. Orang yang tidak punya sabda dan tidak punya rasa atau ungkapan terima kasih. Kenapa? Prakteknya itu adalah bentuk ungkapan terima kasih dia kepada semua orang, semua makhluk yang telah berkontribusi membuat dia bisa seperti kondisi yang sedang dialami. Prakteknya itu adalah bentuk ucapan terima kasih. Oleh karena itu, ketika praktek itu sudah diselesaikan, ya sudah selesai. Tidak perlu lagi dia berterima kasih, tidak perlu lagi kemudian dia mengucapkan terima kasih sudah mengkondisikan saya begini. Tidak perlu. Mungkin secara sosial dibutuhkan, tetapi secara internal itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Dia sudah kerjakan seluruh tugas dan tanggung jawab dia sebagai murid, sebagai umat manusia, juga sebagai orang yang menerima kedermawanan, dukungan dari semua orang yang mendukung dan mengkondisikan dia untuk bisa seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, mengidolakan seseorang di level awal itu dibutuhkan. Orang-orang yang kita jadikan contoh, jadikan suri teladan, itu penting. Tetapi ingat, semua itu jangan dilakukan dalam konteks fanatisme yang sempit. Karena itu akan menimbulkan penderitaan, menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan menimbulkan konflik sosial. Karena kita anggap bahwa orang yang kita idolakan adalah yang terbaik. Siapapun yang berani menghina, kemudian harus berhadapan dengan kita secara langsung. Gitu, ya. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini cukup sampai di situ. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada Ibu Bapak dan Saudara semuanya agar Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak terjebak dalam fanatisme yang sempit ketika mengidolakan seseorang. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi sampai saat berwaktu.